Selamat, ini Pak Nipriansa. Tapi tidak saatnya lagi kita bicara kinerja guru itu rendah. Karena syarat guru itu S1, melebihi syarat presiden, melebihi syarat gubernur, syarat anggota DPR. Masa iya guru taman S1 itu masih berkinerja rendah ketika berhadapan dengan anak-anak SD atau anak SMP? Dan statement bahwa kinerja guru itu rendah itu biasanya hanya ada di lembaran-lembaran kertas dan hanya ada di mimbar. Tapi guru tidak akan mengatakan saya kinerjanya rendah, gitu. Enggak akan mengatakan itu. Karena itu maka statement tentang guru harus diubah dari sekarang. Saya kampanye udah lama. Kalau ada satu pejabat ceramah di mimbar tentang kinerja guru, 10 kali dia bilang kinerja guru rendah. Kalau ada ilmuwan juga bicara soal kinerja guru, 10 kali juga dia. Padahal baru 1 kali di mimbar. Tapi coba Menteri Kesehatan, nggak akan pernah dia bicara kinerja dokter rendah. Kapolri, nggak akan bicara dia kinerja polisi rendah. Kan begitu kan? Jadi persepsi kita tentang guru ini harus sudah diubah, karena persepsi orang tentang guru adalah ukuran martabat bangsa. Jadi kalau mau melihat apakah bangsa itu maju atau tidak, dengarkan aja persepsi terhadap guru. Kan negara-negara maju itu profesi guru itu honorable profession, profesi yang terhormat. Nah, kira-kira bagaimana cara mengubah persepsi orang tentang guru sehingga guru itu lebih mendengar bahasa apresiasi ketimbang bahasa cercaan? Nah, silakan Pak Nim. Terima kasih Prof. Mungkin sebenarnya saya juga guru Prof. Jadi ketika dibilang kinerjanya rendah juga saya sebenarnya tidak setuju. Dan saya juga tidak ketika dibilang kinerja rendah, saya juga sebenarnya merasa tidak dihargai. Jadi salah satu cara yang akan saya lakukan mungkin semacam pemahaman kepada masyarakat bahwa yang pegang modal utama kemajuan pendidikan itu adalah seorang guru. Karena tanpa guru walaupun kadang tidak sesuai dengan kualifikasi, tetapi tugas guru itu merupakan tugas yang paling mulia. Mungkin kalau dibandingkan dengan tenaga kesehatan, guru juga lebih mulia dari guru, karena tenaga kesehatan itu juga berasal dari guru. Dan profesional seperti dokter itu awalnya dari guru. Mungkin itu Bro. Baik. Lalu orang ketika melakukan judgement terhadap kinerja guru, yang dimunculkan hasil uji kompetensi. Hasil uji kompetensi itu berdasarkan penelitian di Amerika tidak bisa menjelaskan tentang kinerja guru. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kalau hasil tes uji kompetensi guru itu tinggi, lalu kinerjanya di kelas juga tinggi, itu tidak benar. Karena dia tidak bisa memprediksi. Di ruang kelas itu kecakapan praktis. Dan guru yang paling hebat itu menginspirasi. Jadi guru itu nggak perlu cerdas-cerdas amat gitu. Guru itu yang paling pokok itu adalah menginspirasi orang untuk belajar. Gitu. Karena kalau guru itu jenius itu dia biasanya cenderung memberitahu atau mendemonstrasikan, ya enggak? Gitu. Kalau guru yang moderat itu dia mungkin hanya sekedar ya ceramah, diskusi, ya enggak? Gitu.
Tapi guru yang inspiratif itu merangsang orang dari tidak punya kemauan ke memunculkan lompatan-lompatan. Nah, di sini sebetulnya diperlukan komunikasi interpersonal dan motivasi. Dan kalau kita bicara motivasi itu nggak ada kaitannya dengan tunjangan profesi. Selagi orang itu berpikir berapa saya dapat imbalan, itu motivasinya rendah. Orang yang punya motivasi tinggi itu dia puas dengan apa yang dia kerjakan, bukan puas dengan apa yang dia dapatkan. Lihat aja itu penerima penghargaan gitu ya, di bidang lingkungan, di bidang apa gitu ya. Dia bisa membuat saluran air segala itu, apa honornya nggak ada. Tahu-tahu diundang ke istana dapat Setia Lencana karena memang dia berhasil. Dan dia tidak peduli aku dapat honor berapa. Termasuk juga pencinta lingkungan, orang-orang yang suka menanam apa yang di pinggir pantai itu ya, untuk penahan ombak begitu. Itu orang-orang yang punya motivasi tinggi gitu. Bahwa kemudian dia dengan itu, dengan capaian itu nanti mendapatkan uang, itu bukan tujuan utama dia gitu. Nah, apakah guru-guru kita itu harus benar-benar dirangsang dengan tunjangan profesi sehingga dia menjadi hebat, atau dengan tambahan tunjangan profesi malah jadi liar gitu? So, selama ini dia habis sekolah karena uang pas-pasan, nggak usah kemana-mana kan, nggak usah mampir-mampir, langsung aja dia pulang istirahat. Nah, waktu pergi juga nggak usah mampir-mampir karena uangnya pas-pasan. Tapi ketika dia punya tunjangan profesi, sebelum berangkat udah mampir sana sini. Apalagi ibu-ibu punya nafsu belanja lebih tinggi mungkin, ya, Uniqlo segala macam itu, ya. Pulangnya juga sama, seharusnya udah pulang, belum pulang dia. Seharusnya dia udah masak di rumah jam 4, karena dia punya uang, udah nanti beli saja katanya. Kan begitu kan? Oleh karena itu banyak uang itu bisa saja merusak kinerja guru, bukan memperbaiki. Nah, gimana komentar Pak Nim? Iya, terima kasih Prof.